A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam kajian tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir At-Tafsirul Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala an. Dan insyaAllah kali ini kita akan mulai kajian tafsir kita dengan Suratul Baqarah juz yang pertama ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kita terjemahkan secara bebas. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, termasuk di dalamnya adalah jin. Seluruh manusia untuk senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dalam ayat ini hanya manusia saja yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan jin tidak disebutkan dalam ayat ini? Sebenarnya yang disebut hanya satu jenis, yaitu manusia. Akan tetapi kandungan ayat ini mencakup panggilan dan seruan kepada jin. Karena memang jin dan manusia merupakan dua golongan makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui kehidupan ini dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk senantiasa menyembahku, senantiasa beribadah kepadaku. Ini masuk dalam makna min zikril juz'i wa iradatil kull. Dalam kajian balaghah yang disebut separuh, sebagian, akan tetapi yang dimaksud keseluruhan. Yang disebut hanya manusia, tetapi kandungan perintah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga mencakup jin dan juga seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah Tuhan kalian. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ibadah adalah ketundukan, kepasrahan. Zahir kita diperintahkan untuk tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan terhadap syariat, ibadah-ibadah, demikian juga muamalah antara sesama manusia. Itu merupakan ibadah jasad. Salat, puasa, berzakat, demikian juga interaksi sosial bersama manusia dengan akhlak dan adab, itu merupakan ibadah. Ibadah jasad. Dan hati kita pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugasnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kepasrahan dan keyakinan serta cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, konsep ibadah dalam Islam yang terbatas adalah ibadah zahir. Ibadah zahir itu terbatas. Terbatas oleh waktu dan ruang. Seperti sholat. Sholat mempunyai batasan. Waktu, demikian juga tempat, ya, kaifiat, demikian juga rukun dan syarat. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ibadatul mutlaqah, ibadah mutlak atau ibadatul mutlaqah, yaitu jenis ibadah yang tidak terikat waktu dan tempat, dan juga tidak terikat oleh atau tidak terbatasi oleh tata cara sendiri. Ya. Contoh misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan salah satu contoh dari ibadah mutlak. Ibadah yang tidak dibatasi oleh rukun, syarat, tempat, waktu, kaifiat, demikian juga jumlah, ya, dan tata cara tertentu. Oleh karena itu, berzikir, demikian juga berselawat kepada baginda Rasulullah SAW tergolong sebagai ibadah mutlak. Adapun jenis ibadah yang kedua adalah al-ibadatul muqayyadah, ibadah yang terbatas, dibatasi oleh rukun, syarat, demikian juga kaifiat atau tata cara pelaksanaan, dibatasi oleh waktu, jumlah, demikian juga dibatasi oleh apapun yang melingkari atau mengitari ibadah tersebut. Biasanya ibadah mutlak ini adalah ibadah yang tunjukannya kepada hati. Ibadah yang tunjukannya kepada hati. Ibadah hatilah istilah kita. Ibadah qalbiyah. Adapun ibadah yang terbatas atau ibadah mutlaq, ibadah muqayyadah, biasanya jenis ibadah yang tunjukannya kepada jasad kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, umat manusia, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dua jenis ibadah tadi, yaitu ibadah mutlaqah, demikian juga ibadah muqayyadah. Dan orang-orang kafir pun juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perbedaan antara ibadah orang kafir dan ibadah orang yang telah beriman, ibadah orang yang telah beriman adalah menunaikan tuntutan dari keimanan mereka. Setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah payung keimanan itu ada tuntutan-tuntutan dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah orang kafir, ibadah mereka adalah mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun mereka kafir, di bawah payung kekafiran mereka ada tuntutan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari dan memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluk yang bernama manusia dan jin. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bukan hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya, akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara keseluruhan. Itu bermakna bahwa orang kafir pun juga diwajibkan untuk beribadah. Akan tetapi ibadah mereka merupakan tuntutan dan perintah untuk mencari hidayah, demikian juga memohon hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budullaha. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, demikian juga termasuk di dalamnya jin, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua jenis ibadah. Yang pertama adalah ibadah zahir dengan menunaikan tuntutan-tuntutan syariat, salat, puasa, demikian juga ibadah-ibadah yang lain bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, ibadah hati. Ya. Ibadah mutlak, pasrah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, bersandar kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Demikian juga orang kafir diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis ibadah yang menjadi kewajiban mereka.
Ya, jasad mereka mencoba untuk berjalan, mencari, ya, mencari di mana tempat hidayah tersebut. Dan hati mereka pun juga diperintahkan untuk senantiasa bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari ibadah dalam ayat ini mencakup dua dimensi, yaitu ibadah jasadiyah, demikian juga yang kedua adalah ibadah al-qalbiyah. Ibadah jasad terkait dengan syariat, dan ibadah hati terkait dengan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai keihsanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illah atau sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menuntut dan mewajibkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Satu di antara sebab atau illat mengapa kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat ini, Alladzi khalaqakum. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang mengurus kita. Allah lah yang menjadikan kita. Menggunakan khalaqa. Khalaqa artinya penciptaan tanpa adanya contoh sebelum itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa adanya contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta seluruh makhluk ya, merupakan ciptaan yang berdasarkan keinginan dan kehendaknya, tanpa adanya dikte dan perintah dari yang lain. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dia jugalah Allah yang Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia-manusia sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang selamat dari siksaan api neraka. Orang-orang yang selamat dari siksaan penderitaan jiwa karena kosong dari iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan pertama atau sebab pertama mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan atau memerlukan ibadah kita. Allah tidak perlu dan tidak butuh kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Fatir, wahai para manusia, ya, kalianlah yang merasa perlu, yang bersandar, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah orang-orang fakir, orang-orang yang butuh, orang-orang yang perlu. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya, tidak memerlukan dan tidak membutuhkan ibadah kalian, dan Maha terpuji. Ayat ini menjelaskan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tujuannya adalah untuk membuktikan rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai wujud rasa terima kasih serta upaya kita atau usaha kita untuk membalas jasa dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan banyak. Kita beribadah bukan untuk Allah. Walaupun seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beriman kepadanya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun kemuliaan, keagungan, demikian juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang walaupun sedikit. Demikian juga kalau seandainya seluruh makhluk, jin dan manusia, dan seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya golongan syaitan dan jin, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah mereka tidak akan pernah menambah kemuliaan, keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan dan memerlukan ibadah kita. Akan tetapi kita lah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terwujud dalam bentuk ibadah, penyembahan, ketundukan dan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, apabila ada seorang hamba yang sedang melakukan ibadah dan di dalam hatinya melintas bahwa ibadah itu dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala perlu dan membutuhkan ibadahnya,
maka sudah bisa dipastikan bahwa keimanannya rusak dan keropos. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa perintah ibadah itu bukan hanya dibebankan kepada kita, akan tetapi juga dibebankan kepada seluruh makhluk yang bernama manusia dan jin yang diciptakan sebelum kita. Agar kita tidak berprasangka bahwa ibadah itu merupakan suatu kewajiban yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya diwajibkan terbatas pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita memikirkan hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penegasan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan makhluk sebelum kalian dari golongan manusia dan jin, dan Dia jugalah yang telah memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Puasa pun tujuannya takwa. Takwa ini merupakan kalimatun jami'ah li kulli khair, kata para ulama. Takwa merupakan satu kata yang mencakup seluruh jenis kebaikan. Takwa itu ibarat payung yang memayungi seluruh jenis kebaikan. Kebaikan diri kita kepada diri kita sendiri, kebaikan diri kita kepada orang lain, ya, kebaikan diri kita kepada ibu dan ayah kita, kebaikan diri kita kepada lingkungan persekitaran, itu sudah masuk di bawah, ya, nilai-nilai yang bernama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alasan kedua atau sebab kedua mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menyembah dan beribadah hanya kepadanya, karena Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Allahu akbar. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, ya, kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang istimewa, makhluk khusus, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diperintahkan untuk menyembahnya, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai macam jenis fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kita jadikan sebagai wasilah atau perantara untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertanyaan dari diri kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk beribadah? Ya, agar kita tidak bertanya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olah menghilangkan kemungkinan timbulnya pertanyaan itu dalam hati kita dengan menjelaskan bahwa Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menundukkan langit dengan menurunkan hujan. Demikian juga menundukkan bumi dengan menumbuhkan dan mengeluarkan hasil bumi dan juga hasil bumi dalam bentuk rupa tanaman, demikian juga air, dan seluruh apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Tujuannya agar kita jadikan sebagai wasilah, perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan, tempat kita menikmati hidup, ya, tempat kita bersandar. Was-samaa'a binaa'a, dan Dia jugalah yang telah menciptakan dan menjadikan langit, ya, sebagai atap. Dan dari atap itulah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hujan untuk menumbuhkan apapun yang kita perlukan di muka bumi ini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas untuk melakukan ibadah tersebut. Disinilah juga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa apabila kita ingin mempekerjakan siapapun, maka sebelum kita menuntut orang lain untuk bekerja pada perusahaan kita, walaupun kita memang menggajinya, maka kita juga diperintahkan untuk menyiapkan atau menyediakan fasiliti yang sesuai dengan kehidupan mereka. Demikian juga ketika kita ingin mengajar,
Maka kita diperintahkan untuk menyiapkan fasiliti yang diperlukan oleh pelajar-pelajar kita, yang diperlukan oleh murid-murid kita. Agar ketika mereka belajar, menuntut ilmu, ya, tak ada alasan bagi mereka untuk tidak melakukannya dengan senang hati karena kita telah menyiapkan dan menyediakan fasilitas untuk mereka. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit tersebut, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dengan sebab air hujan itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dan menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Tujuannya adalah rizqan lakum. Tujuannya adalah menjadi rizki, anugerah bagi kita semua, bagi kalian. Ya, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah menciptakan kita dari ketiadaan, ya, yang diistilahkan dengan nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Karena nikmat itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah nikmatul ijad, nikmatul ijad. Yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmatul ijad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Nikmat penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari ketiadaan, ketidakwujudan. Dari ketidakwujudan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sehingga kita menjadi wujud. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pemurah dan kasih sayangnya memberikan fasilitas, memberikan fasiliti, makan, minum, rumah, air, seluruh keperluan yang kita inginkan, seluruh keperluan yang kita hajatkan. Maka betapa jahat dan betapa jahil serta bodohnya orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar dan banyak kepada dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat binatang atau hewan. Apabila sang pemilik hewan dan binatang ini memelihara binatang tersebut dengan lembut, kasih sayang, memberikan makanan, minuman, fasilitas bermain, demikian juga fasilitas tidur, Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang terjadi? Binatang itu walaupun tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai hati seperti kita, tidak mempunyai iman, mereka tunduk. Mereka merasa belas kasih yang diberikan oleh sang pemilik tersebut. Sehingga apapun yang diperintahkannya, mereka senantiasa tunduk. Adapun kita manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberikan iman dan akal kepada kita. Dan juga telah memberikan sekian banyak nikmat yang tidak akan mungkin mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung-hitung dan mengira-ngira nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dari golongan manusialah pengingkaran serta kekufuran itu berasal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala." Dan manusia itu merupakan makhluk yang tidak pandai berterima kasih. Makhluk yang paling kufur. Tentunya tidak semua. Kebanyakan dari manusia itu adalah makhluk yang kufur, yang senantiasa komplain, yang senantiasa protes tentang apapun yang menjadi keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling zalim dan banyak melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita tentang anugerah yang begitu banyak dan begitu besar yang telah dihadiahkan kepada kita. Tujuannya adalah untuk menjinakkan hati kita agar senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyembah dan beribadah kepadanya dengan tujuan untuk membahagiakan diri kita di dunia dan di akhirat.
tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apapun yang ditumbuhkan oleh hujan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit, itu merupakan fasilitas yang memang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan pernahkah kita berpikir bahwa orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan ibadah kita. Kita melihat orang-orang kafir yang giat bekerja, menciptakan penemuan-penemuan baru. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menggunakannya. Kita tidak faham dan kita tidak sadar bahwa ketika orang-orang kafir ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan mobil, kereta, pesawat terbang, membangun rumah-rumah kita, demikian juga fasilitas yang lain, kita tidak sadar bahwa Allah lah yang menggerakkan hati dan jasad mereka. Tujuannya apa? Untuk berkhidmat kepada kita, untuk melayani kita, agar kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menundukkan mereka semua untuk menyediakan dan mempersiapkan seluruh fasilitas yang kita gunakan untuk beribadah kepadanya, justru kita malah ikut sibuk, menyesak-nyesakkan diri bersaing dengan mereka, dengan mengorbankan apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka dan melarang kita untuk menyekutukannya dengan apapun juga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai para hambaku yang bernama manusia dan jin, akulah yang menciptakan kalian. Akulah yang telah menundukkan langit dan bumi untuk memberikan perkhidmatan. Demikian juga akulah yang memberikan rezeki dan seluruh keperluan yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu, kalian datanglah kepadaku dengan cara beribadah dan senantiasa taat kepada perintahku, agar kalian mendapatkan kebahagiaan, keberjayaan di dunia dan di akhirat. Dan kalian harus ingat, camkan baik-baik, janganlah kamu mensekutukan diriku dengan siapapun." Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita, menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dan ingkar terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an, tadi Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita dan memaklumkan kepada kita tentang kekuasaan Allah. Kemaha pemurahan dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang konsep kehidupan yang menjadi misi penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wasilah yang menjadi sebab hidayah itu sampai kepada kita, yaitu baginda Rasulullah SAW dan juga kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina." Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an, isi kandungan dari Al-Qur'an yang kami telah wahyukan kepada hamba kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli. Buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menantang kita manusia. Apabila kita ingkar atau manusia ingkar kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, setelah Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, setelah Allah menciptakan kita, memberikan seluruh fasiliti kita, dan lalu kita diperintahkan untuk beribadah demi kepentingan kita, ternyata kita tidak atau seseorang tidak mau lagi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan meragukan isi kandungan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Ayo para manusia, kalian kalau ragu tentang isi kandungan Al-Quran atau kitab suciku yang telah aku turunkan kepada hambaku yang tercinta yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kalian buat satu surah pendek yang ringkas, yang bisa menyamai dan menyetarai kandungan, demikian juga keindahan bahasanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian tidak mampu, maka mintalah pertolongan kepada Tuhan kalian yang bernama berhala. Mintalah pertolongan kepada penolong-penolong kalian yang kalian yakini mampu memberikan pertolongan untuk menyamai, membuat satu surah yang menyamai dan menyaingi isi kandungan Al-Quran. Jika kalian memang benar-benar ingin menyaingi dan juga ingin menentang Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk kepadanya. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak dapat melakukannya, yaitu tidak boleh membuat satu surah pendek walaupun pendek yang menyerupai atau menyamai atau menyaingi Al-Qur'an. Fa illam taf'alu, dan pasti kalian tidak akan pernah mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lan linafil istiqbal, taukid nafi istiqbal, yang memberikan pengertian tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Mohon maaf para sahabat, saya menggunakan percampuran bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya, maka fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar, betapa ngeri dan dahsyatnya neraka itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan batu-batu yang menjadi sesembahan orang-orang kafir itu sebagai arang untuk membakar mereka? Tujuannya adalah li ziyadati tahassur. Tujuannya agar mereka semakin menyesal dan menyesal, karena mereka telah menyembah sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Bahkan ketika mereka berada di akhirat nanti, saat keadaan mereka tersiksa seperti itu, mereka berharap kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari batu, demikian juga yang lainnya. Ternyata benda-benda yang mereka jadikan sebagai Tuhan dan mereka yakini sebagai zat yang mampu memberikan mudarat kepada mereka, kenyataannya juga tidak mampu untuk berlepas diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dibakar habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah li ziyadati tahassur, agar penyesalan itu semakin besar dan mereka semakin tersiksa. Bukan hanya tersiksa oleh api neraka, akan tetapi juga tersiksa oleh rasa penyesalan dalam jiwa mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Oke, kita akan mencoba membaca tafsiran dari Sayyidi Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala secara ringkas. Pada muka surat atau halaman 104 dari kitab asli dia.
Para sahabat bisa lihat 104. Bagi para sahabat yang ingin menyimak, ingin melakukan semakan terhadap kitab ini dan tidak memiliki kita, boleh download di PDF ya. Syekh Google. Cari Kak Google ada. Munasabatul ayat, korelasi atau hubung kait antara beberapa ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama 5 ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, 2 ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir, dan 13 ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang konsep kehidupan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menceritakan kepada kita tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencoba untuk menjelaskan tentang korelasi atau hubung kait munasabah antara beberapa ayat yang telah disebutkan tadi. Munasabatul ayat. Ba'da an dzakara Allah Ta'ala asnafa an-nasi ats-tsalasa wa humul mu'minuna wal kafiruna wal munafiqun, amara jami'an nasi wa minhum musyriku Makkah bi'ibadatihi wal istikanati wal khudu'i lahu bit-ta'ah wa ifradir rububiyyati wal wahdaniyati lah wa ibadatihi dunal awthani wal asnami wal alihati allati kanu ya'budunaha li'annahu ta'ala huwa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim wa li'annahu al-mun'imu al-mutafaddilu ala jami'il khalaiqi bi khairatil ardi was sama. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan sifat-sifat dari 3 golongan. Yang pertama golongan orang-orang yang beriman dalam 5 ayat. Setelah itu menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri orang-orang kafir pada 2 ayat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan tentang ciri-ciri dan karakteristik orang-orang munafik dalam 13 ayat. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala amara jami'an nasi wa minhum musyriku Makkah bi ibadatihi wal istikanati wal khudu'i lahu bit ta'ah. Memerintahkan mereka dan juga di antara mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang musyrik yang ada di Mekah untuk senantiasa tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati dan juga senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kewajiban untuk beribadah bukan hanya dibebankan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi juga dibebankan kepada orang-orang kafir. Tetapi dengan makna ibadah yang berbeda antara ibadah orang-orang yang beriman, demikian juga ibadah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Seluruh makhluk yang bernama manusia dan jin tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan dan dituntut untuk melakukan ibadah sesuai dengan jenis ibadah yang telah dibebankan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ibadah orang-orang yang beriman adalah patuh kepada syariah dan hanya memperuntukkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan, menyandarkan, mentawajuhkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah orang-orang kafir adalah dengan cara mencari hidayah, meminta dan mencari hidayah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, wa ifradir rububiyyati wal wahdaniyati lah, dan juga ya, mengesahkan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala hanya untuknya. Maksudnya tidak meyakini ya, adanya keesaan dan adanya nilai-nilai atau sifat-sifat ketuhanan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita melalui tangan-tangan makhluk, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini dan menyadari bahwa walaupun rezeki itu datang dan sampai kepada kita melalui tangan makhluk, kita harus yakin dan beriman bahwa zat yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tertipu dan jangan terhijab oleh tangan makhluk yang datang menyampaikan amanah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada makhluk sebagai wasilah atau perantara sampainya rezeki itu kepada kita.
Dengan cara apa? Dengan cara berterima kasih tanpa meyakini bahwa manusia yang menjadi perantara itu mempunyai unsur-unsur ketuhanan dan juga mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga imam yang lain, "Lam yashkurillaha man lam yashkurin nas." Seseorang tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia berhasil, setelah dia mampu berterima kasih kepada manusia yang menjadi wasilah sampainya suatu anugerah itu kepada diri mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk seimbang, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia sebagai bentuk ketundukan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada manusia itu. Wa ibadatihi dunal awthani wal asnami wal alihati allati kanu ya'budunaha. Dan juga kita diperintahkan dan seluruh manusia termasuk di dalamnya orang-orang musyrik Mekah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap patung-patung. Demikian juga ausan dan asnam sama. Patung-patung dan berhala dan juga tuhan-tuhan selain dari patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Ada di antara mereka yang menyembah matahari, ada di antara mereka yang menyembah gunung, ada yang di antara mereka yang menyembah arwah. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, memerintahkan mereka untuk kembali kepada penyembahan yang sebenarnya, ibadah yang sebenarnya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya? Li'annahu ta'ala huwa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim. Karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka dan juga menciptakan generasi sebelum mereka, dan juga dialah Allah yang menciptakan atau telah menciptakan nenek moyang mereka di zaman dahulu. Wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim. Demikian juga dialah Allah yang telah menciptakan sesembahan mereka dari patung dan berhala dan juga tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita semua dan mereka bahwa yang berhak dan layak untuk disembah adalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan segala-galanya, menciptakan patung-patung mereka, menciptakan sesembahan mereka selain Allah. Wali'annahul mun'imul mutafaddilu ala jami'il khalaiqi bi khairatil ardi was sama. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi nikmat dan memberi anugerah ala jami'il khalaiq, kepada seluruh makhluk. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbilang, tidak terkira banyaknya. Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, jamadat, ma'iat, demikian juga yang lainnya. Dan banyak lagi jenis-jenis makhluk yang tidak seorang pun yang mengetahui jumlah dan jenis-jenis mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semua itu Allah lah yang menciptakan. Allah yang mengatur mereka, Allah yang memberi rizki mereka, Allah yang memberikan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang betapa banyaknya anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Akankah kita tetap tidak tunduk dan tidak patuh kepada perintahnya? Apabila ada seorang yang tidak patuh dan tunduk kepada perintah Allah setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa banyak dan besarnya nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, maka kecelakaan dan kebinasaan akan menjadi bagian dari kehidupannya, baik di dunia demikian juga di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah dengan jaminan rezeki dan seluruh keperluan dan kebutuhan kita dijamin oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Wahai para manusia, di atas langit Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki-rezeki yang kalian butuhkan dan perlukan. Tugas kalian hanya beribadah kepada-Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang akan menurunkan rezeki itu dari langit, dan akulah yang akan menundukkan makhluk-makhluk lain untuk menyampaikan rezeki itu kepada kalian. Tugas kalian hanya satu, beribadah kepada-Aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalian juga akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kebahagiaan dunia dan akhirat apabila kalian senantiasa beribadah kepada. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Tapi itulah manusia yang senantiasa tergoda oleh gemerlap dunia. Yang senantiasa diperhamba dan diperbudak. Dalam bahasa Indonesia diperbudak, kalau dalam bahasa Melayu diperhamba oleh nafsu, syaitan, demikian juga dunia. Na'udzubillah. Sehingga mereka lupa dari tugas asas mereka, tugas pokok mereka, yaitu beribadah kepada Allah, dan sibuk untuk mencari-cari sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayat tentang jaminan rezeki kepada kita. Tetapi kenapa kita sibuk dengan sesuatu yang tidak menjadi atau bukan menjadi tujuan hidup kita? Oleh karena itu, Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bih, dalam kitab Hikam beliau menjelaskan tentang betapa merugi dan binasa serta buruknya seorang manusia yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Beliau berkata, "Ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basirati mink." Kesungguhanmu untuk mencari dan menuntut sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan kelalaianmu untuk melakukan dan menunaikan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu beribadah, dalilun 'ala intimasil basirati mink. Itu merupakan bukti bahwa betapa buta mata hatimu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencari rezeki, tidak melarang kita untuk bekerja, akan tetapi janganlah pekerjaan kita itu menjadikan alasan, kita jadikan alasan untuk beribadah, untuk tidak beribadah dan tidak taat kepada Allah. Jangan kita jadikan sebagai penghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan asas dan pokok maksudnya asas kalau dalam bahasa Indonesia, kehidupan kita dan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, menyembah Allah. Dunia ini bukan tempat rehat, dunia ini bukan tempat bersantai ria dalam bahasa Indonesia. Dunia ini tempat menanam, tempat bekerja keras, melakukan ibadah agar hasil yang akan kita tuai dan akan kita panen di akhirat nanti sesuai dengan harapan kita. Kalau kita membaca sejarah salafun saleh, ulama-ulama salaf, Masya Allah, Subhanallah. Di siang hari mereka berpuasa, giat melakukan ibadah. Di malam hari mereka tidak tidur, bangun di tengah malam, bermunajah kepada Allah. Qiyamul lail, membaca Al-Quran, beristighfar, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melakukan semua itu dengan kesungguhan, pernahkah mereka merasa puas dengan apa yang mereka telah mampu lakukan? Tidak. Mereka senantiasa merasa kurang, merasa belum mampu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengakui kekurangan mereka, kelemahan mereka, kebodohan mereka, kejahilan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang bergelimang dan dilalaikan oleh dunia, dalam solat pun kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang kita merasa telah menunaikan kewajiban dengan baik, dan kita terkadang meyakini bahwa kitalah orang yang paling mulia dan paling soleh serta paling banyak beribadah kepada Allah. Maka tidaklah itu terjadi kecuali disebabkan karena telah butanya hati kita oleh dosa-dosa dan maksiat kepadanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu para sahabat sekalian, marilah kita kembali merenungi diri kita. Kembali mengingat-ingat apa yang menjadi tujuan dan tugas kehidupan kita di dunia ini.
Kehidupan ini hanya persinggahan sementara saja. Ya, bagaikan orang yang sedang transit. Hanya beberapa waktu saja untuk mengumpulkan bekalan, untuk mengumpulkan ya, apa yang akan kita jadikan sebagai fasilitas untuk melanjutkan kembali kehidupan kita di alam-alam yang berbeda. Kita ini sedang berada pada fase pertengahan perjalanan kehidupan kita yang sebenarnya. Setelah melalui alam mudzar, alam arwah, setelah itu alam rahim, setelah itu kita berpindah dari alam rahim ya, ke alam dunia ini. Setelah itu kita berpindah ke alam yang lain, alamul barzakh atau alam kubur. Setelah itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Setelah itu mahkamah Allah Subhanahu wa taala akan ditegakkan, pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditunaikan dengan seadil-adilnya. Dan setelah itu barulah kita masuk dalam fase kehidupan dan alam yang terakhir, baik itu surga maupun neraka, sama ada surga ataupun neraka. Tergolong sebagai golongan yang manakah kita? Kitalah yang menentukan diri kita di dunia ini. Allahu Akbar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya saya akan membahas dan membaca tentang penafsiran Sayyidil Imam Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu taala an pada halaman atau muka surat 105. At-tafsiru wal bayan. Ya. Penjelasan dan penjabaran. Ya'murullahu ta'ala jami'an nasi min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahdah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan tergolong di dalamnya orang-orang kafir atau musyrik Mekah dan selain mereka untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Kama amarahum ala lisanil anbiya'is sabiqina fi qoulihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut ail awsan. Seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Tujuannya apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Memerintahkan mereka, para manusia, para umat tersebut untuk senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi penyembahan selain kepada Allah, ya, menjauhi penyembahan terhadap berhala-berhala. Nauzubillah. Wa aslul ibadatil khudu' wat tazallulu wa yuradu biha huna tauhidullah wal iltizamu syara'i dinih. Dan asal kata ibadah itu mempunyai pengertian atau mengandung makna dan pengertian al-khudu' wat tazallul. Khudu' artinya ketundukan. Dan tazallul, ya, mengaku hina di hadapan Allah. Khudu' ketundukan, kepasrahan. Wat tazallul, ya, mengaku hina di hadapan Allah. Apabila ada orang yang beribadah tetapi membawa sifat takabur saat beribadah, maka berarti dia adalah iblis. Ya. Dan dia tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu mencakup dua makna. Yang pertama al-khudu', ketundukan, kepasrahan, dan yang kedua adalah at-tazallul, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuradu biha tauhidullahi wal iltizamu syara'i dinih. Yang dimaksud dengan ibadah dalam ayat ini adalah tauhidullah, mengesahkan atau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wal iltizamu syara'i dinih, dan senantiasa konsisten, komitmen, ya, mengamalkan dan menunaikan kewajiban-kewajiban syariat agama. Wa nabzu ibadatil asnam, dan juga menjauhkan diri, menjaga jarak dari menyembah berhala-berhala. Wassababu anna hadzal rabbal 'azima yustahaqqu ifraduhu bil ibadati li'annahu khaliqul ibadi jami'ihim. Dan sebab yang menyebabkan Tuhan yang Maha Agung ini berhak untuk diesakan dan disembah adalah karena dialah yang Maha Pencipta dan menciptakan seluruh makhluk. Al-ma'murina wa aslafihim, ya, dan memerintahkan mereka, dan mereka lah yang diperintah.
Mudabbiru syu'unihim, demikian juga Allah lah yang mentadbir, ya, mengatur seluruh kehidupan mereka. Wa wahibuhum ma yahtajuna min turukil hidayati wa wasail ma'rifah. Dan dia jugalah yang memberikan dan menghadiahkan kepada mereka apapun yang mereka butuhkan dan perlukan. Contohnya adalah min turukil hidayah, jalan-jalan kebenaran atau jalan-jalan hidayah, dan juga wasilah-wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, walil ibadati samaratun muakkadatun hiyal wusulu littaqwa wadh-dhafri bil fawzi wan najahi wal huda wa bulughi darajatil kamal. Dan ibadah itu mempunyai buah hasil. Hasilnya adalah hiyal wusulu littaqwa, sampainya seorang hamba pada nilai-nilai keluhuran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wadh-dhafru bil fauzi, dan keberjayaan mereka mendapatkan keselamatan dan keberuntungan mereka mendapatkan keselamatan, wan najah wal huda, dan keselamatan serta sama, wan najah wal fauzi sama. Wal huda demikian juga petunjuk, wa bulughi darajatil kamal, dan juga berjayanya mereka atau keberhasilan mereka sampai kepada derajat kesempurnaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Lianna man zara'ahu Allah li jahannam lam yakhluqhu liyattaqi, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menjauhkan seorang hamba dan mendekatkan mereka kepada neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan mereka untuk bertakwa kepadanya. Maksudnya, satu di antara tanda seseorang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, lalu didekatkan kepada neraka jahanam adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan rasa ingin, tidak memasukkan rasa keinginan dalam hati mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah dan melakukan ketaatan kepadanya. Wa man 'abadallaha haqqal 'ibadati tahaqqaqat taqwahu allati yuhibbuha Allahu min 'ibadihi. Dan barang siapa yang telah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyembahan, tahaqqaqat taqwahu. Ini jawab dari isim syarat, jumlah syartiyah. Wa man 'abadallaha haqqal ibadah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, tahaqqaqat taqwahu, maka pasti nilai-nilai takwa itu akan terwujud. Allati yuhibbuhallahu min ibadihi, yaitu nilai takwa yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya. Wa bima anna al-asla fi kalimatil la'ala lit-taraji wat-tawaqqa wa huwa mustahil min Allahil qadiri al-a'la lil 'abdi ad-dha'if al-adna. Fa kana al-muradu bihi if'alu dhalika rajina al-wusula lit-taqwa lita'qilu wa tadhakkaru wa litattaqu. Wallahu a'lam bis-shawab. Itulah penafsiran secara ringkas yang mampu kita baca pada hari ini berkaitan dengan beberapa ayat, yaitu ayat 21 sampai 24. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penafsiran secara bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, perintah untuk beribadah. Yang kedua, alasan atau sebab mengapa seluruh makhluk atau seluruh manusia wajib untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah tujuan dari ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga perkara ra'isiyah. Tiga perkara besar. Yang pertama adalah perintah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab-sebab mengapa seorang hamba itu wajib beribadah kepadanya atau seluruh manusia wajib beribadah kepadanya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan dari ibadah tersebut. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayuhan nasu ubudu, perintah untuk beribadah.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab mengapa kita wajib beribadah, karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang memberikan pemeliharaan dan penjagaan kepada kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tujuan dan natijah dari ibadah tersebut. Apabila ada seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tunduk kepada perintah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadah itu tidak menghasilkan nilai-nilai ketakwaan dalam bentuk akhlak yang mulia, maka boleh dipastikan bahwa ibadah itu tidak sampai kepada tujuannya. Karena hasil dari ibadah adalah takwa. Apabila ada orang yang rajin beribadah, siang dan malam beribadah kepada Allah, tidak kenal letih dan lelah, tidak kenal capek dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata akhlaknya tidak semakin baik, kepasrahannya kepada Allah tidak semakin mantap, ya. Baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semakin baik, tidak semakin sempurna, yakinlah bahwa dia belum sampai kepada tujuan ibadah itu. Dan hakikatnya yang beribadah hanya jasadnya dan hatinya jauh dari nilai-nilai ibadah. Itu yang perlu kita fahami dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 perkara. Perintah untuk beribadah. Yang kedua, alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, natijah atau tanda-tanda seseorang yang telah menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Dan 3 inilah yang perlu senantiasa kita fikirkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menunaikan ibadah dan perintah-perintah Allah dengan baik? Yang kedua, sudahkah kita mampu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita melalui ibadah tersebut? Dan yang ketiga, sudahkah kita sampai kepada tujuan yang sebenar atau tujuan sebenarnya dari perintah ibadah tersebut atau dari ibadah yang kita lakukan? Ini yang seharusnya senantiasa kita pikirkan dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita memikirkan orang lain, tidak perlu mencari-cari keburukan orang lain. Karena tugas kita di dunia ini bukan untuk menilai orang lain. Tugas kita di dunia ini bukan untuk menghabiskan waktu dan masa untuk memikirkan nasib orang lain. Kita harus memikirkan diri kita sendiri, nasib kita sendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menyadarkan kita, memperingatkan kita tentang betapa besar dan banyaknya anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a." Dialah Allah yang telah memerintahkanmu untuk beribadah kepadanya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari ketiadaan. Dan dia jugalah Allah Tuhan yang telah menjadikan dan menundukkan kepada kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menundukkan seluruh apapun yang tercipta di muka bumi ini untuk berkhidmat dan melayani kalian. Agar kalian fokus kepada ibadah. Agar kalian menggunakan seluruh fasilitas yang ada di dunia itu sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan tugas kehambaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita tentang isyarat yang sangat halus. Yang sangat halus sekali. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah yang menurunkan air hujan dari atas langit ke bumi, tujuannya untuk menumbuhkan dan menghidupkan dunia ini dengan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa apabila kita betul-betul fokus konsentrasi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang menundukkan seluruh makhluk untuk melakukan apapun untuk kita. Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan seluruh makhluk untuk menghantarkan
atau mengantarkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita tanpa perlu kita minta. Dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui isyarat penurunan hujan dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan itu sebagai sebab menghijaunya bumi ini dengan tanaman-tanaman yang kita butuhkan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa apabila kita fokus hanya mengisi hidup ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan rezeki kita kepada kita tanpa perlu bersusah payah, tanpa perlu repot-repot mengejar dan mencari-carinya. Dan itu telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya adalah kisah Siti Maryam alaihissalam ketika beliau senantiasa mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrab beliau. Setiap hari berpuasa, setiap hari beribadah kepada Allah, bertasbih, berzikir. Demikian juga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa yang terjadi? Apa yang berlaku? Tanpa perlu susah payah dan tanpa perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghantarkan atau mengantarkan apa yang beliau butuhkan. Dalam bahasa Melayu, butuhkan itu memerlukan. Apa yang beliau perlukan, tanpa susah payah mencari dan mengejar-ngejarnya. Sehingga menyebabkan Nabi Zakaria heran. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria bertanya kepada keponakannya, "Wahai Siti Maryam, dari mana kamu dapatkan buah-buahan yang pada saat ini bukan musimnya?" Allah mengirimkan buah-buahan atau apapun yang diperlukan oleh Siti Maryam walaupun bukan musimnya. Qala anna laki hadza. Apa jawaban beliau? Beliau dengan santun mengatakan, qalat huwa min indillah. Sesungguhnya rezeki ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses mencari dan mengejar-ngejar. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah apabila berkehendak mampu memberikan rezeki, anugerah rezeki kepada hambanya bighairi hisab, dari arah yang tidak disangka-sangka, tanpa perhitungan, tanpa melalui usaha dan upaya. Itu salah satu gambaran di dalam Al-Quran. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW juga menceritakan tentang kehidupan burung. Mereka keluar dari sarang mereka untuk menikmati kehidupan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepakan sayap mereka. Cara burung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terbang. Senantiasa terbang ke sana kemari. Keluar dalam keadaan lapar, balik ke sarang dalam keadaan kenyang. Itu adalah gambaran kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tanpa melalui proses pencarian dan pengejar-ngejaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kamu mencoba-coba untuk mengadakan Tuhan-Tuhan, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala apabila kalian tergolong orang-orang yang mengetahui. Maksudnya tergolong orang-orang yang berakal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan apabila kalian ragu, wahai orang-orang yang inat, wahai orang-orang pembangkang, wahai orang-orang yang keras kepala, ragu tentang isi kandungan Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada hamba kami yang mulia, yang bernama Nabi Muhammad. Oke, kamu buktikan. Fa'tu bisuratim min mislih. Coba kamu buat dan adakan satu surah pendek
yang bisa menyaingi dan menyerupai isi kandungan Al-Quran. Dan ternyata tantangan atau cabaran Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ditujukan kepada umat manusia, akan tetapi juga ditujukan kepada jin, ya, makhluk yang bernama jin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada golongan jin dan manusia, kalau sekiranya mereka berhimpun, bergabung, ya, untuk mendatangkan satu surah atau mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, mereka tidak akan pernah mampu untuk melakukannya walaupun mereka bersatu, berhimpun untuk melakukannya. Fa illam taf'alu, dan apabila kalian tidak mampu melakukannya, falan walan taf'alu, dan Allah menegaskan kalian tidak akan pernah mampu. Walaupun pada saat itu orang-orang Arab berada pada tataran, ya, keahlian dalam sastra yang luar biasa. Sehingga diceritakan dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab-kitab tafsir, bahwa kehebatan orang Arab yang ada pada saat itu di zaman baginda Rasulullah SAW, bahasa itu menjadi rasa jiwa mereka. Ketika mereka berbicara, mereka mampu untuk berbicara dalam keadaan santai, ya, dengan susunan-susunan syair yang digubah atau yang disusun tanpa perlu berfikir mendalam dan tanpa perlu banyak berfikir. Syair itu keluar bagaikan orang yang sedang berbicara tanpa terlalu memikirkan apa yang dibicarakannya. Ya. Secara tabi'i, natural, kata istilah di sini, keluar dari lisan mereka. Luar biasa. Syair-syair yang luar biasa, gaya bahasa mereka luar biasa, sastra yang begitu tinggi. Tapi mereka tidak mampu menyaingi, ya, gaya sastra atau gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Oleh karena itu, jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Apabila kalian tetap ingkar kepada Allah, demikian juga apabila kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak meyakini isi kandungan Al-Qur'an dan tidak beriman kepada nabi kami yang telah kami utus, ya, sebagai pembawa risalah dari kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka bersiap-siaplah kalian untuk masuk neraka. Yang mana di dalam neraka itu yang menjadi arang pembakarnya adalah tubuh-tubuh mereka sendiri, dari golongan orang-orang musyrik dan kafir. Dan juga, ya, arang yang membakar mereka nanti adalah, ya, arang yang terbuat dari batu-batu dan tuhan-tuhan yang mereka sembah di dunia ini. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, itulah beberapa penafsiran, ya, atau penafsiran singkat yang bisa kita fahami dan bisa kita diskusikan pada sore, ya, pada petang menjelang sholat asar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita tentang Al-Qur'an dan kitab suci kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamalkan dan menjiwai isi kandungan dari Al-Qur'an dengan keikhlasan jiwa, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah SAW, tanpa adanya jarak sedikit pun antara kita dan baginda Rasulullah SAW di surga nanti. Demikian juga moga kita niatkan juga untuk ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, anak dan istri kita, orang tua kita. Ya, demikian juga kaum muslimin dan muslimat. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri pertemuan dan perjumpaan kita melalui media sosial ini, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai bukti cinta dan sayang kita kepada beliau sebanyak 7 kali.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.